Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Cerita Si Jampang. Tentunya masyarakat Betawi memiliki berbagai cerita rakyat atau legenda yang berkembang dan diceritakan turun-temurun sejak zaman dulu hingga sekarang. Dari sekian banyaknya cerita yang berkembang, mungkin salah satu yang sudah banyak orang ketahui adalah mengenai Si Pitung, yang mana ceritanya memiliki berbagai versi dan ada yang memiliki bumbu-bumbu mitos setempat. Cerita Si Pitung ini pula sangat lekat dengan nilai-nilai kepahlawanan dan juga dikenal sebagai tokoh dengan tindakan yang mirip dengan cerita Robin Hood dari Inggris. Yang mana, ia adalah seorang perampok ulung, namun hasil curiannya ia berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Soal legenda tokoh yang memiliki kisah yang demikian, ada satu lagi cerita dari Betawi dengan tindakan yang serupa, yaitu legenda Si Jampang yang merupakan seorang jawara dan ahli dalam silat. Diceritakan bahwa Si Jampang adalah seorang pemuda yang lahir di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Ibunya berasal dari etnis Betawi, sementara ayahnya berasal dari Banten. Namun, sejak ia kecil kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Sehingga ia pun diasuh oleh pamannya dan tinggal di daerah Depok. Hal ini juga mengingat karena Jampang adalah anak keturunan Banten, sehingga setidaknya harus menguasai silat. Tak cuma itu, selama di Cianjur, ia juga mempelajari berbagai hal, mulai dari bercocok tanam hingga manajemen diri. Setelah kembali ke Depok, ia juga belajar mengaji. Sehingga, di masa mudanya, ia pun dikenal sebagai seseorang yang jago dalam silat dan juga memiliki watak yang baik sehingga bisa diterima sangat baik secara sosial dengan berbagai ilmu yang ia kuasai. Setelah cukup dewasa, ia pun memutuskan untuk merantau ke tanah Betawi, tepatnya di daerah Kebayoran Lama. Ia tinggal bersama teman dari pamannya dan sehari-hari membantu untuk berkebun dan berdagang. Disinilah ia mulai melihat berbagai ketidakadilan yang membuat hatinya bergejolak. Saat itu, ada banyak centeng yang bertindak semaunya untuk menagih uang pajak. Agar mereka mendapat pelajaran, Si Jampang pun menggunakan keahlian silatnya untuk melawan mereka. Karena Si Jampang pula, perlahan orang-orang yang bertindak sewenang-wenang ini sudah tidak ada lagi aksinya di Kebayoran Baru. Setelah ia menikah, Si Jampang dan istrinya pun memiliki anak. Mereka hidup bahagia dan Jampang sangat menginginkan anaknya agar menjadi pribadi yang saleh, sehingga anaknya masuk ke pesantren. Namun, semua ini berubah ketika istrinya meninggal dunia karena sakit. Si Jampang pun mulai merasa kehilangan dan hal ini memengaruhi pikirannya. Terlebih lagi, ia juga sangat jarang bertemu dengan anaknya karena jaraknya yang jauh. Kesedihan ini semakin bertambah setelah ia melihat bahwa masyarakat Betawi semakin tertindas. Dengan keadaan yang demikian, ia pun memutuskan untuk membantu mereka agar kehidupannya bisa lebih terjamin. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk merampok orang-orang kaya dan membagikan hasilnya ke masyarakat yang membutuhkan. Tindakan ini ia lakukan terus-menerus hingga anaknya mendengar berita soal ini. Hal tersebut membuat anak Si Jampang malu dan memutuskan untuk berhenti dari pesantren. Kekosongan hatinya karena ditinggal istri membuat ia ingin menikah lagi. Salah satu perempuan yang ia incar adalah Mayang Sari, istri sahabatnya yang telah meninggal. Tetapi, Mayang Sari menolak keinginan Si Jampang. Cerita ditolak, dukun pun bertindak. Demi mendapatkannya, Si Jampang rela untuk pergi ke orang pintar, sehingga akhirnya Mayang Sari menerima ajak Jampang untuk menikah dengan syarat tertentu. Setelah setuju dengan persyaratannya, ia melakukan perampokan di rumah seorang saudagar bernama Haji Saudi yang tinggal di Bekasi. Tetapi, sayangnya ia ditangkap oleh pihak keamanan Belanda.
Pasca kejadian itu, ia pun dihukum mati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.